para alim ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, mari kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah SWT karena dengan kudrah dan iradahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan wisuda yang ke-10 Akademi Dakwah Indonesia Bukit Tinggi. Marilah kita jadikan momentum wisuda ini sekaligus sebagai forum evaluasi sampai sejauh mana bahtera Adi sudah kita layarkan, sampai sejauh mana tujuannya sudah kita jalankan, dan sejauh mana kita dapat mengatasi riak-riak yang terjadi di lautan dan rintangan-rintangan yang terjadi. Hadirin yang berbahagia, berdirinya akademi atau berdirinya Yayasan Aqabah pada hakikatnya tidak terlalu jauh berbeda dengan berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Aqabah didirikan 51 tahun yang lalu, Dewan Dakwah didirikan 57 tahun yang lalu. Dan para pendirinya adalah punya fikrah yang sama. Kalau di Dewan Dakwah sebagai pendiri utama adalah Allahyarham Bapak Muhammad Nasir dan kawan-kawan yang lain, dapat tokoh-tokoh ulama yang lain. Di Sumatera Barat kita mengenal Datuk Panglima Bokayo yang ikut mendirikan Adi. Oleh karena itu, karena fikrah mereka sama, pada hakikatnya tujuan atau visi dan misi baik Dewan Dakwah, STID maupun Adi Bukit Tinggi punya persamaan-persamaan, yaitu sama-sama menegakkan kalimatullah dan mempersiapkan kader umat untuk berdakwah dalam arti yang luas, dan sekaligus menjadi pengawal akidah, penegak syariah, perekat ukhuwah, penjaga NKRI, dan mempererat solidaritas dunia Islam. Selain itu, tentunya kita juga bersyukur bahwasanya dengan kehadiran Adi di Bukit Tinggi ini memperkaya atau bisa menyumbangkan kekurangan dai yang ada di daerah Bukit Tinggi ataupun daerah-daerah yang lainnya. Karena semakin ke depan kita semakin memerlukan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan seperti Adi, STID dan seterusnya, mendidik kader-kader dakwah ilallah. Karena keperluan akan dai ini sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil yang kita didik, dengan pembinaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam pendidikan di Akademi Dakwah, kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita ini, mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi dai ilallah, dan harus melakukan pembinaan saksiyah, pembinaan akhlakul karimah, pembinaan mental, pembinaan fisik, dan seterusnya. Karena kita ingin menjadikan atau ingin mendidik bukan selevel kopral, tapi selevel jenderal dakwah yang akan siap diterjunkan ke gelanggang dakwah dimanapun mereka berada. Dan kita juga ingin mendidik mahasiswa kita menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, kita memerlukan pencerahan-pencerahan dari banyak tokoh, para alim ulama, para ninik mama yang telah mempunyai pengalaman yang tinggi, jam terbang yang tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam kesempatan yang baik ini juga, atau dalam acara wisuda yang ke-10 ini juga, saya ingin menitipkan pesan kepada Yayasan Aqabah Bukit Tinggi. Sudah waktunya teman-teman berpikir untuk meningkatkan pendidikan Adi
menjadi strata 1. Apakah itu sekolah tinggi ilmu dakwah Aqabah, atau kalau sekolah tinggi ilmu pendidikan Aqabah, atau yang lainnya, sehingga kita lebih punya waktu yang lama untuk membina anak-anak didik kita ini. Dari 34 ADI yang ada, beberapa ADI sudah mempersiapkan untuk mendirikan sekolah tinggi itu. Di antaranya ialah ADI Aceh, ADI Sumatera Utara, ADI Sambas, dan beberapa ADI yang lain juga sudah mulai mempersiapkan itu. Jika nanti ADI Bukit Tinggi dapat mendirikan sekolah tinggi, insya Allah Dewan Dakwah Islam Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir tetap berkomitmen untuk membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami dari sisi sumber daya manusia dan sebagainya. Saya yakin dan percaya dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada di Sumatera Barat ini, karena kita tahu Sumatera Barat adalah gudangnya para pemimpin, gudangnya para ulama. Ya, kita mengenal tokoh-tokoh kita terdahulu yang berasal dari Sumatera Barat, Buya Hamka, Bapak Muhammad Nasir, Datuk Panglima Kayo, dan tokoh-tokoh kita yang lain, Bung Hatta dan seterusnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dalam tahun 2025 yang akan datang, atau dalam tahun ajaran yang akan datang, 2024 dan 2025, kami sudah dapat menerima usulan pendirian sekolah tinggi ilmu dakwah atau sekolah tinggi yang lainnya dari ADI Aqabah. Untuk para wisudawan dan wisudawati, kami ingin menyampaikan pesan. Pertama, pesan dari Allahyarham Bapak Muhammad Nasir ketika melepas para da'i, dan kaitan ini juga para wisuda, dia berpesan 3 hal. Yang pertama, luruskan kembali niat Anda. Innama a'malu biniat. Oleh karena itu, camkan di dalam diri Anda bahwasanya Anda termasuk manusia yang beruntung, manusia yang bekerja sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bekerja sebagai dai, pekerjaan para nabi-nabi terdahulu. Dan inilah satu kesempatan yang terbaik bagi Anda untuk berbakti kepada 2 orang tuanya, kepada masyarakat, kepada umat, dan sehingga nantinya ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Yang kedua, pesan Allahyarham Pak Nasir adalah berbenteng di hati umat. Ketika Anda nanti ditugaskan atau melakukan pendidikan dimanapun, atau bertugas dimanapun, Anda harus mendekati umat, merapat ke umat, bersilaturahim ke umat, berinteraksi ke umat. Jangan berdiri di atas menara gading, tapi betul-betul bersosialisasi dengan masyarakat, dengan umat, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, pesan Allahyarham adalah kita harus tahu di pukul berapa kita berada, dalam situasi dan kondisi di mana kita berada, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dakwah kita atau sasaran dakwah kita secara tepat. Para wisatawan dan wisawati dan hadiran yang berbahagia, ADI didirikan dan juga sejalan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir sebagai salah seorang yang ikut mendirikan lembaga pendidikan ini. Filosofinya adalah bagaimana mendidik da'i ilallah dan da'iyah ilallah. Bagaimana kita mengisi kekosongan pembinaan umat. Selaras dengan yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kita mengawal akidah umat
Umat yang sudah terlanjur tersesat, kita luruskan kembali jalannya. Umat yang sudah berpindah agama, bagaimana kita meyakinkan mereka untuk kembali ke agama yang lurus, agama yang dirahmati Allah SWT. Jika ada di antara Anda yang melanjutkan, karena tidak semuanya dapat kesempatan untuk melanjutkan ke STID Muhammad Nasir, karena kuota yang terbatas dan syarat yang cukup ketat, lanjutkan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, tanamkan cita-citamu setinggi langit, mudah-mudahan Allah meridaimu. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan di akhir ucapan ini saya ingin mengajak semua hadirin untuk kita sama-sama berdoa untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu sejak tanggal 7 Oktober yang lalu sudah ratusan ribu orang-orang yang menjadi korban saudara-saudara kita di Palestina, yang meninggal, yang terbakar, anak kecil, ibu-ibu, dan sebagainya. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, sesama umat. Karena kita tahu bahwasanya Palestina, wabil khusus di Gaza, di Rafah dan daerah lain yang sekarang ini terus berjuang melawan Israel, Zionisme. Terus berjuang untuk membebaskan Palestina. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita di bumi Allah yang lain, yang mereka minoritas, seperti di China, di Uighur, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan, dan di beberapa tempat yang lain di belahan bumi ini. Saya berharap di akhir acara nanti, atau barangkali mudah-mudahan Ustadz Gus Rijal dapat memimpin doa bersama untuk saudara kita di Palestina. Kami pagi hari ini akan mengadakan salat gaib bersama atas berpulangnya ke rahmatullah pemimpin Hamas, Dr. Ismail Haniyeh, di depan kedutaan Amerika Serikat. Mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini juga bisa ditularkan ke daerah. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada yang baik, itu dari Allah SWT, dan jika ada kekurangannya dari saya sebagai hamba yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.